kita akan mulakan saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita mengucapkan syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, memberikan kita hari yang baru, kesehatan, damai, sukacita pada hari ini. Mari kita naikkan, mari kita mulakan saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur Bapa, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang tahu Tuhan segala isi hati kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan saat teduh kami ke dalam tangan Engkau. Bapa, bicaralah Tuhan lewat firman yang akan kami dengar Bapa. Berikan kami kekuatan. Yang letih Tuhan Engkau akan kuatkan, yang beban berat Tuhan Engkau akan angkat bebannya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
indah. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena kita dapat bersama pada pagi ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, terima kasih untuk tim yang telah membawa kita dalam pujian dan penyembahan tadi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang penuh kemuliaan dan keagungan. Pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dapat melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami selama kami telah hidup, Bapa Surgawi. Dan kami juga tahu pada pagi ini Engkau akan memberikan kami melihat kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya renungan kami pada pagi ini akan menguatkan hati kami dan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita masih kecil, kita sangat suka bila kita membaca buku yang bermula dengan Once Upon a Time. Pada suatu waktu dahulu, terdapat seorang raja yang jatuh cinta dengan putri yang jelita. Kita sangat suka dengan cerita dongeng seperti itu. Tetapi bila kita menjadi dewasa, kita tidak mau lagi mendengar cerita dongeng. Kita tidak mau lagi mendengar cerita tentang sang putra yang jatuh cinta dengan sang putri, dan mereka berusaha untuk menang, berusaha untuk hidup bahagia, dan akhirnya di akhir cerita itu mereka akan hidup bahagia selama-lamanya. Apabila kita menjadi dewasa, kita tidak mau lagi mendengar cerita dongeng seperti itu. Kita mencari cerita yang benar. Kita mencari berita yang tulus. Kita mencari berita yang benar. Kita tidak mau lagi cerita-cerita dongeng. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada satu cerita yang indah, yang bukan dongeng, tentang seorang raja yang sanggup meninggalkan kerajaannya untuk bersama-sama umat yang dicintainya. Dan akhirnya cerita ini berakhir dengan cerita yang mengatakan mereka bersama-sama raja itu hidup selama-lamanya. Ini bukan cerita dongeng, saudara-saudari. Inilah cerita yang benar tentang kasih yang tidak pernah akan berubah, kasih yang terbesar, yang termulia, yang teragung, yang tidak ada batasnya, yaitu cerita tentang Raja yang kita panggil Yesus Kristus. Saya ingin membawa kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ceritanya seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani dan keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudari, cerita ini bukan cerita dongeng, tetapi cerita ini mengisahkan tentang seorang raja yang luar biasa. Karena kasih yang besar kepada umatnya, raja itu turun dari kerajaannya, meninggalkan segala kemuliaan dan keagungannya, menjadi manusia, lahir di kandang sapi, untuk hidup di antara umatnya, supaya umatnya dapat hidup sampai selama-lamanya. Ini bukan cerita dongeng, tetapi ini bercerita tentang kasih yang besar akan Allah kita, Yesus Kristus. Kita baru saja merayakan hari Krismas beberapa hari yang lepas. Saudara-saudari, kasih yang terbesar, kasih yang termulia, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan apa saja, sehingga mati di atas kayu salib untuk menyatakan cintanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Kalau seluruh dunia menipu kita, kalau seluruh dunia kita tidak yakin akan kebenaran, satu hal yang kita boleh yakin, yaitu apa yang dikatakan tentang raja itu melalui Alkitab yang kita baca setiap hari. Imanmu tidak sia-sia, pengharapanmu tidak sia-sia, karena janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kita hidup kekal bersama-sama dengan anaknya. Pada suatu hari nanti, dalam kerajaan sorga, untuk selama-lamanya kita bersama-sama Allah. Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Dan di sana tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada tangisan. Karena di sana segala-galanya telah menjadi sempurna. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita tetap mempercayai cerita ini. Karena cerita ini adalah cerita yang bukan hanya berhenti pada masa dahulu, tapi cerita ini akan terus dan berterusan sehingga ke penghujung semesta. Apabila dunia ini hancur, apabila dunia ini berakhir, kisah ini akan berterusan, di mana semua orang-orang yang percaya kepadanya, mereka akan berada di dunia baru yang telah disediakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus untuk kita. Firman-Nya berkata, "Aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu." Di sana kita akan bersama-sama Dia untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jika kita muak dengan cerita legenda, jika kita muak dengan cerita dongeng yang kita dengar sebelum ini, jangan sekali kita muak tentang satu cerita yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Cerita ini adalah cerita tentang masa lalu kita dan juga masa depan kita. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita renungkan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dia telah menjadikan segala sesuatu bagi kita. Dari kejadian kita sudah melihat bahwa Allah itu telah menciptakan segala sesuatu.
dan dalam Dialah segalanya dijadikan. Tidak ada satu apapun yang pernah terjadi dan yang akan terjadi di luar Dia. Dan karena kasih yang besar itu, Raja itu turun ke dunia, menjadi manusia. Walaupun Dia tidak dikenal, walaupun Dia tidak diterima, tapi Dia datang kepada miliknya. Dan firman Tuhan ini juga berkata, setiap orang yang menerimanya, mereka diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah cerita kita, dan ini jugalah masa depan kita. Kita memiliki seorang Raja yang mengasihi kita, dan kita akan hidup selama-lamanya dalam kasih yang tidak akan berkesudahan. Yesus Kristus, Anak Allah, Raja di atas segala raja, akan membawa kita pulang kepada Dia dan menikmati hidup bersamanya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi ini. Kami ada pengharapan yang besar. Walaupun seluruh dunia ini kami tidak yakin akan kebenaran, kami tidak tahu siapa yang bercakap benar, berita mana yang benar, keadaan mana yang benar. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Kristus Yesus yang kami kenal melalui firman ini adalah Allah yang benar, yang mengasihi kami dan yang tidak akan berubah. Dan semua janji-janjinya yang diberikan kepada kami pasti akan terjadi karena Ia adalah benar. Kami telah melihat buktinya daripada janji bahwa Dia akan bangkit semula, bahwa Dia pulang dan menyediakan, Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya, dan semua itu telah tergenap. Dan kami juga percaya janji kerajaan sorga, hidup kekal dalam kerajaan Allah. Kami percaya itu juga akan tergenapi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan ambil masa untuk berdoa. Kita akan berdoa yang pertama, supaya iman kepercayaan kita akan firman Tuhan, janji Tuhan, cerita tentang kedatangan Raja yang luar biasa ini ke dunia akan terus kita percaya. Walau bila-bila masa, walau apa keadaan sekalipun dalam kehidupan kita. Kita berdoa tentang untuk hal itu. Kita berdoa supaya iman kita tidak didasarkan oleh perasaan kita. Iman kita tidak didasarkan oleh perkara yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah iman kita didasarkan oleh firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa supaya keluarga kita juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jika ada keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan, kita berdoa supaya mereka juga akan mengetahui tentang cerita kasih Tuhan, kasih Putra Allah ini kepada kita, supaya mereka juga percaya dan mereka akan memiliki hidup kekal. Kita juga mau berdoa bagi community kita, supaya community kita juga dapat menerima Yesus Kristus yang datang bagi mereka, mati bagi mereka, supaya mereka juga akan menikmati kerajaan surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berdoa untuk ahli keluarga kami yang masih belum mengenal Engkau, yang belum tahu cerita baik ini yang kami sudah baca sebentar tadi. Betapa Sang Putra, Anak Allah itu begitu mengasihi dunia, sehingga Dia datang ke dunia untuk hidup di antara manusia. Walaupun Dia tidak kenal dan ditolak oleh dunia, tetapi Ia tetap datang. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, mereka akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami berdoa supaya keluarga kami yang masih belum mengenal Engkau akan terbuka hatinya untuk mengenal Engkau mulai daripada hari ini. Kami berdoa Tuhan, semoga cerita ini Tuhan akan berkumandang dalam telinga mereka dan menyentuh hati mereka, supaya kebenaran itu Tuhan akan mereka ketahui
dan mereka akan menghidupi kebenaran itu, dan kebenaran itu juga akan memberikan mereka pengharapan akan kehidupan kekal. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang mungkin imannya Tuhan sedang goyah karena situasi-situasi yang sukar pada saat ini. Di dalam nama Yesus, agar Roh Kudus-Mu memperingatkan mereka tentang cerita yang indah, kasih yang tidak berkesudahan, yang tanpa batas ini Tuhan, supaya iman mereka diteguhkan dan dikuatkan kembali. Kami juga berdoa bagi community kami Tuhan, supaya mereka juga percaya kepada cerita ini dan hidup mengikut dan berharap seperti mana yang dijanjikan oleh Tuhan lewat daripada firman Tuhan, cerita yang telah kami dengar daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Biarlah community kami diubahkan menjadi community yang percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya minta pemuzik dan juga pemimpin pujian yang melayani kita sebentar tadi untuk membawa kita dalam chorus lagu yang telah mereka nyanyikan bagi kita sebentar tadi. Saya persilakan.